Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya bagaimana persiapan Timnas U17. Ya mungkin banyak sekali dari subscriber saya, "Bang, stoplah, jangan bahas 17." Apalagi ya kita ketahui kita saat ini dilatih oleh Coach Bima Sakti. Ya tidak ada rasanya semangat untuk menonton Timnas. Ya menurut saya jangan seperti itulah teman-teman. Karena saya melihat bahwa ketika kita di sini saya tekankan ya, bukan berarti saya mendukung lokal pride, tetapi di sini saya ingin objektif saja. Ketika kita berbicara tentang Timnas, ya artinya di segala kelompok umur kita harus dukung, karena saya melihat bahwa setiap mereka memberikan yang terbaik, atau setiap mereka memakai Garuda di dada, lambang Garuda di dada, itu artinya mereka wajib 100% berjuang untuk merah putih. Nah begitupun dengan pelatih, pemain, dan juga seluruhnya. Jadi saya melihat di sini memang ada beberapa kabar terbarunya bahwa memang di sini ada pemain keturunan yang memang akan ditambah ketika TC di Jerman. Nah di sini saya akan membongkar dan juga membahas tuntas sebenarnya dengan pemain-pemain keturunan yang ada nanti, apakah efektif di Timnas U17 ini ataukah tidak. Jangan lupa teman-temannya, silahkan kalian tekan tombol like-nya, kemudian komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk teman-teman ya. Saya kemarin sudah membuat konten bahwa memang sudah resmi ya, bahwa Iron Sutela, pemain yang sudah lama mengikuti training center bersama Timnas, itu dicoret oleh Coach Bima ya, karena memang tidak sesuai dengan skema dan juga apa yang dimau oleh pelatih. Dan menurut saya itu sah-sah saja dan wajar saja setiap pencoretan. Tetapi yang selalu saya tekankan di sini bukan masalah pencoretan ataupun kesalahan dari pelatih, bukan itu teman-teman. Tetapi saya melihat memang inilah ya, kalau kita terburu-buru dalam pemanggilan pemain, dan juga ya dalam tanda kutip, bukan berarti saya menyalahkan tim analisis dari Coach Bima dan sebagainya dan juga yang lainnya. Menurut saya juga tim scouting, bagaimana sebelum memanggil pemain itu harus ada perencanaan yang matang, bagaimana track record, CV-nya dan sebagainya. Jadi bukan hanya dicoba kemudian dalam seminggu dikembalikan. Nah menurut saya ini kasihan kepada pemainnya, seperti itu. Nah ini saya langsung saja membahas mengenai memang ada pemanggilan pemain keturunan. Di sini pun juga sudah dijelaskan oleh Coach Bima Sakti bahwa memang ya di sini ada pemanggilan. Di sini ini ide dari Coach Frank Mormon ya, yakni Dirtek Timnas. Dia pun memang sudah melihat pemain ini, dan saya melihat itu ada dua yang memang akan dicoba. Ini pemain keturunan Belanda semua, dan itu akan dicoba nantinya di Jerman. Nah dia pun ya di sini Coach Bima pun sudah mengatakan bahwa sudah ada beberapa data pemain, termasuk dari Frank dalam hal ini Dirtek Timnas ya. Dan dia kemarin juga sempat sudah lihat di Belanda. Setelah kita sampai di Jerman, nanti kami akan panggil pemain diaspora yang telah ada dan juga yang sudah dipantau. Ada beberapa pemain yang akan kita coba, kalau memang bagus dan memang benar sangat baik buat tim U17, kita akan ambil. Ada alasan kenapa Bima Sakti di sini membawa 28 pemain ya. Di TC Jerman dia memang dibatasi hanya boleh membawa maksimal 30. Jadi yang duanya nanti ini adalah sisa ya, ataupun memang dua pemain diaspora. Dan dia pun ya, Coach Bima pun mengatakan bahwa untuk diaspora ini apakah dua-duanya akan langsung masuk ke tim, tentu seperti magang seperti itu teman. Artinya ini akan diseleksi terlebih dahulu. Jika memang tidak layak dengan skema, tentu semuanya akan dipulangkan. Jika memang layak ya, ini akan dipilih semua. Tetapi saya melihat semoga saja ya, karena ini adalah usulan pelatih Frank Wormoed. Artinya dari bagaimana egabilitas, kemudian bagaimana pengalaman dirinya ketika melatih Jerman U21, kemudian melatih salah satu tim besar di Eredivisie Liga Belanda, dan juga memang pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga dengan apa yang menjadi analisis ya dari Coach Frank Wormoed ini tidak lagi ya dalam artian mengecewakan ya, karena jika memang ini dua nanti dicoret ya, dua pemain keturunan dicoret, nah ini tentu ya menurut saya kasihannya dengan Coach Bima, lagi-lagi mungkin akan mendapatkan ya serangan-serangan dari netizen ya. Bahkan sekarang pun ya di Instagram Bapak Erick Thohir itu banyak sekali netizen yang memang menyerang Coach Bima. Nah di sini saya tekankan lagi, bukan berarti saya membela Coach Bima teman-teman,
teman-teman ya. Tetapi saya ingin menilai objektif ya, kalau memang di situ memanggil pemain keturunan, apalagi ya sekelas Dirtek top dunia ya, Frank Wormoed, mantan legenda timnas Jerman ya, artinya dia pun sudah mempertimbangkan matang-matang. Tetapi jika memang itu tidak sesuai dengan skema timnas ya, tentu kita harus melihat juga sebenarnya mengapa kok sedikit sekali pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan ya. Menurut saya ini menjadi hal yang sangat ada yang pro dan juga kontra, tapi yang jelas seperti ini teman-teman. Ini kalau ini teman-teman ya, pendapat saya ya, semakin banyak kita mendapatkan pemain keturunan di usia dini ya, apalagi di usia 16 kemudian usia 17, itu menurut saya nanti akan memudahkan Coach Shin untuk jejaring nantinya untuk ke depan. Belum tentu seperti ini teman-teman, belum tentu ya saat ini mereka ini ya yang bermain di timnas ya, kemudian dicoret ya, kemudian mereka akan memiliki paspor Indonesia ke depannya, itu belum tentu teman-teman. Jadi perkembangan mereka pun ke depan juga dengan pencoretan yang sudah dilakukan itu juga bisa membuat mereka termotivasi untuk meningkatkan level ya. Dan saya ibaratkan seperti ini, seperti contohnya Iron Sutela kemarin dicoret, dia bisa memilih 3 negara yakni Indonesia, Australia dan juga Qatar ya, mohon maaf Turki. Nah jadi jika memang kemampuannya bagus untuk di kemudian hari ya, apalagi dia juga dalam hal ini juga masih bebas memilih negara karena usianya di bawah 21 tahun ya, bisa saja mereka membela negara lain ya, karena kita tidak ada yang menjamin pemain yang dicoret saat ini itu untuk kedepannya itu tetap jelek mainnya, tentu tidak ada yang menjamin. Malah menurut saya dengan kompetisi yang bagus di sana mereka akan berkembang sangat pesat. Jadi yang dapat saya garis benang merah ya dalam konteks ini, jika memang mereka memiliki intensitas yang sangat bagus ya, menurut saya ya ini kesempatan besar bagi Indonesia untuk memberikan paspor kepada mereka, karena ya tidak perlu dinaturalisasi dan sebagainya. Jika memang dari garisnya memang kebanyakan orang Indonesia atau setengahnya itu Indonesia, seperti contohnya kita ketahui Welber Halim Jardim. Welber Halim Jardim menurut saya keputusan dari diaspora ini sudah tepat untuk segera memberikan paspor kepada mereka atau kepada Welber, karena jika tidak disegerakan ya takutnya ini Brazil juga menginginkan atau mengklaim bahwa Welber ini warga negara sana. Nah ini artinya semakin banyak pemain keturunan atau semakin tinggi intensitas pemain keturunan yang datang dari beberapa belahan dunia dan membela Indonesia, ini menjadi poin yang sangat bagus nantinya, agar nantinya untuk di tim U23 senior itu juga kita masih memiliki keseimbangan dari segi pemain-pemain keturunan ya. Kita tidak tahu teman-teman, kalau saya melihat Welber ini 2-3 tahun ke depan itu dia bisa tembus di timnas U23 selama dirinya permainan sangat konsisten di sini ya, di Sao Paulo. Tentu ini menjadi hal yang sangat bagus, dan kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Coach Frank Wormoed dengan selalu gencar ya mengincar pemain-pemain keturunan itu juga sangat saya apresiasi di saat memang liga kita saat ini ya itu belum jalan, apalagi di kelompok usia muda. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan penambahan nantinya 2 pemain keturunan di TC Jerman? Apakah kalian yakin masih ada pencoretan lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.